Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili yayasan dan seluruh sivitas akademika Universitas Pelita Rahmah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan tahun 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa dengan baik dengan segala amal-amal sunnah yang ada di dalamnya. Diharapkan setelah puasa kita akan mendapatkan dampak positif dari ibadah yang kita lakukan, sehingga kita bisa bekerja lebih baik untuk kemajuan universitas, kemajuan daerah, kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kekuatan mengerjakan apa yang Allah syariatkan kepada kita dan umat-umat sebelum kita, yaitu berpuasa. Semoga puasa yang kita jalani tahun ini merupakan puasa terbaik dari puasa yang pernah kita lewati sebelumnya. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah, menjelang waktu berbuka, marilah sejenak kita saling berwasiat dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga ini menjadi kebaikan bagi yang menyampaikan dan mendengarkan, menjadi momentum untuk perubahan ke arah kebaikan yang Allah inginkan dari pengajaran Ramadan itu sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah mengajarkan kita berbagai tatanan kehidupan karena Dia adalah pedoman hidup manusia. Di samping Al-Quran, Allah juga mengajarkan kita dengan banyak hal. Salah satunya adalah apa yang Allah jadikan dari kehidupan kita. Dalam surah An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apa saja kebaikan atau nikmat yang kita terima, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja bencana yang menimpa kita, sesungguhnya itu dari diri kita sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia dan cukuplah Allah sebagai saksi. Pengajaran Allah begitu hebat bagi kita dari Al-Quran dan pengalaman hidup terhadap berbagai persoalan. Allah menjadikan kita dengan tujuan yang mulia, yaitu menghambakan diri. Dalam proses penghambaan diri itu, Allah tempa kita dengan berbagai hal. Di antaranya adalah ujian. Ada ujian kebaikan dan ada ujian yang tidak baik dalam perspektif kita atau sudut pandang kemanusiaan. Allah sudah tegaskan, apapun yang menimpa kita, mendatangi kita, dan dia adalah baik, sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila sesuatu itu adalah tidak baik, sesungguhnya datang dari kita. Semisal seorang yang ditimpa dengan sakit, sakit itu disebabkan oleh kita. Apakah disebabkan oleh kesalahan tata hidup, gaya hidup, atau perilaku hidup kita? Muaranya kita yang menerima. Dari Allah adalah kesembuhan. Allah yang menyembuhkan. Terhadap apa yang Allah ujikan kepada kita, ada dua sudut pandang manusia melihatnya. Ada yang melihat dari sisi positif dan ada melihat dari sisi negatif.
baik yang datang itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Di antara ujian yang dari sudut pandang kita tidak baik, walaupun di sisi Allah belum tentu itu tidak baik. Bisa jadi itu di sisi Allah adalah baik. Seperti apa yang diisyaratkan Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang sakit. Sakit adalah sebuah musibah yang Allah timpakan kepada kita dengan berkurangnya nikmat dan beberapa nikmat terhadap badan atau tubuh kita. Allah cabut nikmat lezatnya makanan dari lidah kita. Allah cabut cerahnya air muka kita. Kemudian yang tidak kalah menarik dari sakit itu adalah Allah lunturkan dosa-dosa yang kita sudah perbuat. Sakit memang bahagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tapi tidak selamanya sakit adalah sebagai ujian yang menyulitkan kita bagi kebahagiaan dan ketentraman jiwa. Karena tidak sedikit orang yang dengan sakit justru dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tujuannya menghambakan diri. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, dalam menyikapi sakit, Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis qudsi, memberi peringatan kepada kita tentang takdir yang Allah timpakan kepada kita semisal sakit tersebut. Allah berkata dalam hadis qudsinya, siapa yang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak rida atas ketetapanku, dan tidak sabar atas ujianku, maka carilah Tuhan selain aku. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, memang ujian sakit itu memberatkan, membuat pekerjaan kita terhambat, rasa lelah, capek, membutuhkan istirahat, bahkan beberapa agenda yang sudah kita susun terhenti sebab sakit itu. Tetapi di sisi Allah, tidak semua sakit itu yang ujungnya adalah menghambat seperti yang kita bayangkan. Dan Allah memperingatkan jika kita merasa, memikirkan sakit itu adalah sesuatu yang menyulitkan kita, dan seolah-olah kita berkata Allah memberatkan kita dan menyulitkan kita dalam kehidupan sebagai wujud protes atas sakit kita, maka sesungguhnya ini sudah berdampak kepada keimanan kita. Allah ancam dengan sebuah pernyataan, maka carilah Tuhan selainku. Persoalan ini begitu berat, sehingga seorang mukmin jika dia melihat sakit adalah sebagai bentuk kebencian Allah kepadanya, Allah suruh mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menggambarkan unsur-unsur dari keguguran iman atau gugurnya iman seorang hamba. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, banyak hikmah dari sakit yang kita alami. Tidak sedikit kebaikan dari sakit yang menimpa kita. Semisal apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hamba ditimpa dengan sakit, Allah tetapkan baginya pahala kebaikan yang biasa dia lakukan di waktu sehatnya. Misalnya, seorang mukmin senantiasa melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, tapi karena sakitnya, dia tidak pergi sholat berjamaah ke masjid. Dia sholat sendirian. Sholat sendirian itu, jika dia tidak sakit, derajatnya lebih rendah dari sholat berjamaah. Tapi karena sakitnya dia, Allah samakan sholat sendiriannya itu dengan sholat berjamaah. Bagaimana itu bisa terjadi? Apabila dia menyikapi sakit itu dengan penuh keimanan, tidak mengeluh kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan, semisal duri yang menusuk di badan kita atau di tubuh kita, dengan itu
Allah juga menjadikan jalan kebaikan. Maka kita mesti belajar atas setiap ujian-ujian yang Allah tetapkan kepada kita. Maka kita juga mesti introspeksi. Apakah sakit yang kita alami, kepayahan yang menderita kita, kelompoknya sebagai apa? Apakah dia sebagai azab, sebagai ujian, atau sebagai teguran? Ada 3 klasifikasi tentang ujian-ujian itu menimpa kita. Siapakah yang menerima sakit itu sebagai azab? Maka ulama menyatakan orang-orang yang ditimpa sakit dan itu adalah azab baginya, ini dikhususkan kepada orang-orang kafir. Sementara jika sakit itu dikategorikan sebagai musibah, ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman untuk meningkatkan kadar keimanannya dan meningkatkan derajatnya, baik derajat di dunia maupun derajat di akhirat nantinya. Derajat di dunia bukan berarti dia dipandang hormat, ditegur sapa oleh setiap orang. Tidak mesti begitu. Derajat di dunia bisa dilihat dari bagaimana sikapnya, bagaimana tuturnya menerima ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia berlapang dada atas setiap apa yang Allah timpakan kepadanya, tidak menggerutu, tidak berkeluh kesah, tetapi dia tersenyum dengan iman, dia berkata, ini adalah apa yang Allah timpakan kepada saya dari kebaikan. Meskipun dari sudut pandang kemanusiaan kita mengatakan itu adalah tidak baik, tetapi dia selalu berkata ini adalah kebaikan. Inilah ujian sakit sebagai musibah. Karena yang mampu menyikapi ujian itu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan adalah orang-orang yang beriman. Sehingga sudut pandangnya terhadap sakit itu adalah positif. Karena dia tahu di balik sakit itu ada kebaikan di belakangnya. Lalu yang ketiga, sakit itu sebagai teguran. Kepada siapa sakit itu sebagai teguran? Sakit sebagai teguran diperuntukkan bagi orang beriman yang melakukan kesalahan atau dosa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur dia, mengingatkan dia. Seyogyanya kita bersyukur Allah masih menegur dan mengingatkan kita. Dengan kealfaan dan kesalahan kita, Allah tegur kita. Berarti Allah sayang kepada kita. Karena dia sayang, dia tegur kita atas kealfaan kita. Kalau dia tidak sayang lagi kepada kita, tentu dia akan mengabaikan kita. Mungkin termasuk kelompok hamba-hamba yang tidak dipandang dan tidak diajak oleh Allah bercakap-cakap di akhirat kelak. Hati-hati kita dalam hal ini. Oleh karena itu sebagai seorang mukmin, ketika kita ditimpa dengan sakit atau diuji dengan sakit itu, maka tidak mesti kita berkeluh kesah meskipun sifat semula jadi manusia adalah keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Sifat semula jadi kita berkeluh kesah. Tapi mestikah atau haruskah kita berkeluh kesah dengan sakit meskipun fisik kita merasakan sakit itu? Memang ada hambatan-hambatan yang kita terima dengan sakit. Tetapi jawabannya tentu tidak mesti demikian. Sebab ujian yang Allah contohkan kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para orang-orang soleh jauh lebih berat dari apa yang ditimpakan kepada kita. Mereka adalah prototipe, mereka adalah model bagaimana menyikapi ujian-ujian yang Allah tetapkan kepada hamba. Apakah sakit yang kita alami lebih berat dari apa yang ditimpakan kepada Ayub? Nabi Ayub adalah nabi yang mulia. Allah uji dia
Allah uji keimanannya, di mana iblis ingin menantang apakah Ayub masih bisa bersabar dengan sakitnya, apakah dia akan berkeluh kesah dengan sakit, bahkan sebelum sakit yang ditimpakan kepadanya, ujian Allah begitu berat baginya. Harta perbendaharaannya hilang lenyap dengan seketika. Hewan ternaknya habis, anak-anaknya diwafatkan, dan istrinya ditiadakan. Tinggal satu orang yang mendampinginya, tapi dia tidak pernah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, kita ambil iktibar dari sakit itu untuk melihat apakah sakit itu musibah atau teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat parameternya minimal dari 3 hal. Dengan 3 parameter ini, kita jadikan tolak ukur melihat ujian-ujian Allah, termasuk ujian sakit ini, apakah sebagai musibah bagi kita atau sebagai teguran. Pertama, kita lihat dari perbuatan kita sebelumnya. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang manusia, tentu kita mengetahui ketika kita sudah mendapatkan ujian, akan ada rasa penyesalan dan ketidaknyamanan ketika kita menerimanya. Di antara kita melihat ujian itu, sakit itu, tidak menghubungkan dengan segala sesuatu apapun jua. Tetapi seyogyanya sakit itu kita hubungkan dengan apa perbuatan kita sebelumnya. Karena itulah yang akan mengukur dan menentukan apakah sakit itu sebagai musibah atau teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita terbiasa dengan kesalahan, terbiasa dengan kealfaan dan kekeliruan, mungkin melanggar apa yang sudah Allah gariskan, atau berseberangan, menyalahi dari apa yang dituntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa jadi itu adalah bentuk teguran. Selama masih ada iman di dalam dada kita, maka sakit itu sebagai teguran. Tapi apabila kita berusaha konsisten dengan kebaikan yang sudah Allah gariskan dan apa yang Rasulullah tuntun dari kehidupan kita, tidak ada perbuatan yang salah, menyalahi dari apa yang digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mungkin itu adalah musibah bagi kita. Kita tidak pernah melakukan hal-hal yang merusak diri kita dan agama kita, tapi Allah timpakan sesuatu bagi kita adalah musibah bagi kita. Yang kedua, sebagai tolak ukur atau parameter untuk melihat apakah sakit itu bagi seorang mukmin musibah atau teguran, melihat kepada amalan atau ibadah yang dikerjakan. Apakah ibadah yang dikerjakan terasa nikmat atau tidak? Kita pasti bisa merasakan nikmatnya ibadah itu atau tidak nikmatnya ibadah itu. Di mana hati kita khusyuk, ada ketentraman, ada kebahagiaan melaksanakannya. Ketika tidak ada ketentraman, tidak ada rasa nikmat dari ibadah yang kita kerjakan, pertanda sakit itu adalah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika sakit itu adalah kita rasakan nikmat ibadah sesudahnya atau sebelumnya, maka ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan sakit itu kita semakin merasakan nikmat Allah dari ibadah dan terasa sekali khusyuknya kita beribadah, maka itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengangkat derajat kita. Yang ketiga yang menjadi parameter adalah melalui doa. Apakah kita merasakan doa-doa kita itu menjadi terwujudkan, atau kita tetap merasakan Allah mengijabahnya dan menggantinya dalam bentuk yang lain? Jika itu terasa pada diri kita,
maka itu adalah sebagai gambaran sakit sebagai musibah. Tapi kalau misalnya doa-doa tidak pernah terasa oleh kita diijabah oleh Allah, atau Allah tidak ganti dengan sesuatu yang lain yang baik untuk diri kita, maka sakit itu adalah sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, setiap ujian yang menimpa kita pasti ada pengajaran. Setiap musibah yang menghampiri kita pasti ada kebaikan. Setiap anak sekolah yang akan naik tingkat kelas diuji dulu apakah dia layak. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ditimpa dengan sesuatu yang baik atau yang tidak baik. Dia adalah sebagai kebaikan bagi kita dan kita menyikapinya dengan rasa optimis, khauf dan raja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian saja. Semoga Allah memberkahi kita di bulan yang penuh keberkahan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Marhaban ya Ramadan. Saya mewakili keluarga besar Baitur Rahmah menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.